Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Kebangkitan Yesus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono dalam program Crossover. Ya. Hari Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah, jadi selamat Paskah, Det. Selamat Paskah untuk pemirsa semua di rumah. Dan dimanapun saudara berada, biar kuasa kebangkitan Yesus itu selalu bekerja dalam hidup kita sekalian. Amin, haleluya. Jadi di dalam episode kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang kebangkitan Yesus nih. Ya. Nah, ini saya mau tanya nih, ini mungkin yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang. Sebelum Yesus bangkit kan ada 3 hari tuh. Nah, itu selama periode itu apa yang sebenarnya Yesus lakukan, Den? Ya, jadi dari Yesus mati sampai Yesus bangkit. Iya. Ya. Matinya hari Jumat, hari kedua hari Sabtu, hari ketiganya hari Minggu. Jadi dalam kurun waktu itu apa yang terjadi? Kalau kita coba kita baca dulu Efesus 4 ayat 9, karena kita mesti berpatokan pada firman. Iya. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi kalau naik kita tahu Yesus naik. Iya. Tapi kalau ia telah naik, dikatakan ia telah naik, artinya dia juga Yesus telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah itu apa? Itu alam maut. Ya. Jadi Yesus pergi ke situ. Lalu kalau ditanya di situ ngapain? Kita tahu di alam maut berarti di situ ada iblis, tempatnya di situ. Iya. Ada maut, ya, tempatnya di situ. Nah, sekarang apa yang Yesus lakukan? Nah, kita lihat lagi di 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 ayat 24. Nah, ayat 24 berkata demikian, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Lalu, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi dari ayat-ayat yang ada ini, kita bisa ambil kesimpulan ketika Yesus mati dan selama dia belum bangkit, artinya Yesus itu turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu alam maut. Nah, di situ ada pemerintahan iblis. Iya. Nah, apa yang Yesus lakukan? Dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ sudah dinubuatkan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Jadi ini digenapi oleh Yesus. Yesus adalah keturunan dari perempuan, benih dari wanita. Di mana benih ini, benih yang tidak berdosa, itu sebabnya ketika dia masuk ke dalam alam maut, dia bisa mengalahkan iblis. Nah, iblis waktu itu mungkin sedang merayakan kematian Yesus. Karena dia pikir ini yang mengalahkan dia, ya, yang mengalahkan iblis di padang gurun, dan sekarang sudah mati. Nah, dia tidak pernah mengetahui apa rencana Bapa di sorga. Dia tidak pernah mengetahui apa rencana Tuhan. Itu sebabnya sekarang ini pun iblis tidak pernah mengetahui rencana orang-orang benar. Iya. Ya, karena itu seperti tertutup. Meskipun padahal kan istilahnya iblis bisa mendengar gitu, Det. Bisa mendengar, tetapi seperti tertutup. Kenapa? Karena di dalam kita ada Roh Kristus. Roh yang sudah menang. Nah, yang dilakukan Yesus adalah meremukkan kepalanya iblis. Iya. Jadi iblis sudah kalah. Nah, kita tahu kalau kepala diremukkan, di situ tempatnya tempat berpikir, ada otaknya, hancur di situ. Iya. Sehingga kalau kita perhatikan cara iblis mendekati orang-orang atau mencobai orang-orang, ya, khususnya orang percaya.
caranya, strateginya sama. Itu aja. Itu aja. Caranya apa? Tipuan. Iya. Itu iya. aja. Karena dia cuma bisa menipu. Bisa lebih maju lagi? Nggak bisa. Karena kepalanya sudah dihancurkan. Iya. Dia tidak bisa berkembang lagi. Dan iblis ini kan hamba dosa. Iya. Ya, karena dia hamba dosa, makanya Yesus ketika ke alam maut, iblis dikalahkan, dihancurkan kepala karena dia hamba dosa. Yesus mencari mana dosa. Dosa dihancurkan juga, dibinasakan. Makanya dikatakan yang dibinasakan ialah pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Iya. Iya. Kekuasaan dosa sudah berakhir karena sudah dibinasakan oleh Yesus. Kekuatan dosa sudah berakhir juga karena sudah dikalahkan oleh Yesus. Iya. Itu sebabnya kita yang menjadi orang-orang yang dibenarkan, yang percaya, disucikan, Iya. dikuduskan karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Makanya kita ini tidak bisa lagi dikuasai oleh dosa. Iya. Hati-hati dengan tipuan. Seringkali pikiran kita berpikir, ya kita kan manusia, masih bisa berdosa. Tapi dengar, ketika kita berdosa, Yesus sudah menumpahkan, sudah mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Iya. Nah, dosa itu tidak bisa menghampiri kita. Ingat peristiwa Kain. Kain membunuh Habel. Iya. Tuhan berkata, dosa sudah mengintip. Kalau mengintip artinya ada di luar, bukan ada di dalam. Iya. Kalau kita bisa menguasai, maka dosa tidak akan masuk ke dalam kita. Jadi kita bisa hidup tanpa dosa, Den. Kita bisa hidup tanpa dosa. Karena darah Yesus yang memungkinkan kita hidup tanpa dosa. Iya. Nah, setiap kali kalau kita berbuat salah, jangan langsung berpikir, aduh saya orang berdosa. Ingat bahwa Yesus sudah membersihkan dosa kita. Iya. Menyucikan kita. Sehingga pada saat kita melakukan dosa yang tidak sengaja, kesalahan yang kita tidak sengaja, begitu kita melakukan, saat itu juga darah Yesus menghapus. Iya. Beda ketika kita tidak mengakui darah Yesus itu. Kita tidak mengakui pengorbanan Yesus. Kita tidak menerima Yesus Kristus. Maka ketika kita berbuat salah, tidak ada darah yang bisa menghapus dosa kita. Iya. Tapi kalau Yesus sudah ada di dalam kita, kita sudah menerima Yesus Kristus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Iya. Jadi kalau kita buat salah, kita tidak akan berlarut-larut di dalam keadaan dosa itu. Iya. Nah, sekarang adalah waktunya, sangat-sangat memungkinkan untuk kita hidup bebas dari dosa. Iya. Bebas dari kuasa dosa. Iya, iya. Lalu, ayat yang ke-26 dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi, waktu Yesus turun ke bawah, ya, itu Yesus mengalahkan iblis, membinasakan iblis, membinasakan dosa, dan membinasakan maut. Iya. Ya, makanya di kitab Wahyu pasal 1 itu dikatakan kunci kerajaan maut sekarang ada di tangan Yesus. Iya. Ya, jadi kerajaan maut dan kunci kerajaan maut sekarang ada di tangan Yesus. Berarti apa? Maut tidak punya kuasa lagi. Iya. Maut akan punya kuasa kepada orang-orang yang di dalamnya tidak ada Roh Kristus. Jadi selama Roh Kristus ada dalam hidup kita, maut tidak bisa menyentuh Maut kita. tidak bisa, karena kuncinya dipegang oleh Yesus. Iya. Waktu maut mau menghampiri orang yang di dalamnya ada Roh Kristus, dia harus izin dulu, permission sama Yesus. Yesus, saya mau memasukkan penyakit nih ke orang ini, boleh nggak? Yesus lihat, kalau lihat ini masih ada di dalam destiny, lagi
dalam kecepatan yang cukup cepat gitu. Yesus tinggal bilang, yang ini jangan. Maut tidak bisa lagi. Beda. Sebelum Yesus mengambil kunci kerajaan maut, maut tuh bebas. Suka-suka dia. Iya. Ya. Tapi sekarang maut tidak punya kebebasan. Iya. Maut sudah tidak ada kebebasan. Kalau dia mau melakukan segala sesuatu, harus izin kepada yang punya kunci. Karena prinsip di dalam kerajaan, siapa yang bisa menang, yang bisa menaklukkan, dia yang menang. Dia yang memegang kuncinya. Iya. Jadi kalau maut, dia ngeyel gitu, tidak mau mendengar apa yang Yesus katakan, ini maut bisa dikurung sama Yesus. Iya. Ya, tidak boleh bergerak sama sekali. Jadi kita harus menyadari ini. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita itu sudah luar biasa. Iya. Ya, sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau kita sakit, kita harus percaya bahwa Yesus sudah menyediakan jalan untuk kita sembuh. Iya. Jadi bukannya ke dokter atau apa, tetapi oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Haleluya. Nah, Iya. kalau itu sudah ditulis di dalam Alkitab, artinya itu pasti digenapi. Iya. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Yang kita lakukan hanya percaya. Iya. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Tapi apakah percaya ini cukup, Dad? Nggak perlu ke dokter gitu jadinya, Dad? Nah, ini kembali kepada iman seseorang. Kalau kita punya iman untuk mengalahkan, untuk menaklukkan sakit penyakit, dan tidak usah ke dokter, ya tidak usah ke dokter. Tapi kan kita harus melihat segala sesuatu dari iman seseorang. Kita nggak bisa berkata, jangan ke dokter, percaya aja. Lah, orang dia percayanya masih susah, imannya masih belum nyampe istilahnya. Jadi lebih baik kalau orang-orang yang merasa seperti imannya belum sampai ke sana, ke dokter, oke. Tapi jangan lupa bangun terus iman percaya kita. Supaya makin lama kita makin mengenal Tuhan sebagai penyembuh. Iya. Ya, saya kasih kesaksian satu kali. Di satu malam, saya ini hari Sabtu, tiba-tiba saya terserang asma. Jadi gawat sekali, susah nafas, dan besok saya harus ada khotbah, ada menyampaikan firman untuk anak-anak muda lagi. Jadi pada saat itu sudah diminta, udah kita ke rumah sakit aja. Tapi saya merasakan di dalam roh saya harus bisa menaklukkan ini. Jadi saya tidak ke dokter, saya tidak ke rumah sakit, saya langsung aja terus, saya percaya gitu. Saya deklarasi itu malam, jadi saya nggak deklarasi kuat-kuat, ya, karena itu malam, ya. Istri saya juga tidur, jadi nggak mungkin saya bicara kuat-kuat. Jadi saya berkata, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Terus ngomongin, sampai apa? Sampai sakit penyakit dikalahkan. Sampai akhirnya, ya, itu percayanya bukan cuma ngomong saja, lalu hatinya, pikirannya, aduh apa mungkin, enggak begitu. Waktu saya berkata seperti itu, saya punya keyakinan di dalam roh saya punya keyakinan di dalam pikiran saya, bahwa saya bisa menaklukkan ini. Semuanya harus selaras ya, Dad? Harus selaras. Jadi ketika itu semua menjadi satu, saya terus bicara, terus ngomong sendiri. Sepertinya ngomong sendiri, padahal saya ngomong sama sakit penyakit. Iya. Ya, jadi ketika saya katakan terus. Kira-kira 1-2 jam, udah normal lagi. Puji Tuhan. Lalu udah saya bisa tidur tenang. Besokannya saya bisa menyampaikan firman seperti tidak ada apa-apa. Iya. Jadi itu tinggal masalah iman kita bagaimana. Hanya iman itu kan timbul dari pendengaran.
Iya. Kan pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Sekarang firmannya sudah ada bahwa maut itu telah dibinasakan oleh kuasa Yesus. Iya. Nah, karena maut telah dibinasakan, tanamkan di dalam pikiran kita, maut telah dibinasakan. Nah, maut ini salah satu unsur maut adalah sakit penyakit. Ya, karena sakit ujungnya kepada maut. Kekurangan ujungnya kepada maut. Iya. Ya, jadi sakit kekurangan jangan mau. Iya. Ini sudah dikalahkan. Maka itu harus ditanamkan dalam pikiran kita. Jadi begini, banyak orang berpikir, oh ya udah, ini kan udah otomatis aja gitu. Yesus kan sudah menang, maut sudah dikalahkan. Ya udah, pokoknya kita nggak akan ada sakit penyakit. Enggak, musuh kita itu selalu mencari celah. Iya. Ketika kita ada celah, dia masuk. Tapi waktu dia masuk, pikiran kita harus dikuasai oleh firman. Iya. Jadi kalau pikiran kita dikuasai oleh firman, waktu musuh masuk, firman bekerja. Maut sudah dikalahkan, maut sudah dibinasakan. Iya. Beberapa kali, ya, bahkan dalam tahun ini atau tahun sebelumnya, ya, saya dulu ada vertigo dan sudah lama tidak kambuh. Sudah disembuhkan. Tiba-tiba ini kembali. Dan saya harus menyampaikan firman. Iya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak peduli, saya percaya bahwa maut telah dikalahkan. Jadi saya tetap sampaikan firman. Walaupun tidak besok bisa nengok kiri, nengok kanan, nggak bisa. Jadi lempeng aja ini muka. Tapi Tuhan bekerja. Dan setelah itu seperti itu penyakit hilang begitu aja, nggak tahu gimana, nggak ada tanda-tandanya. Iya. Nah, yang ini saya beberapa hari, beberapa lama jadi menaklukkannya. Tetapi kalau kita percaya Iya. bahwa maut telah dibinasakan, maka kita bisa hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Amin. Lalu setelah itu, ya, iblis dikalahkan, dosa dikalahkan, maut dikalahkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia membawa para tawanan. Nah, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8, ya, kalau kita lihat Efesus 4 ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi Yesus dari alam maut, dia naik membawa tawanan-tawanan. Tawanan ini apa? Ini adalah orang-orang percaya yang sudah meninggal, tapi ada di Firdaus. Firdaus itu dulu ada di bawah bumi. Iya. Ya. Nah, sekarang dibawa oleh Yesus naik. Jadi ke atas. Sekarang Firdaus ada di atas. Iya. Ya. Nah, mereka dipindahkan ke Firdaus, ya, sehingga orang yang di sebelah kanan Yesus yang ketika berkata, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus katakan, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, yang kita ketahui ketika Yesus mati, kan kuburan orang percaya itu terbuka dan pada bangkit semua. Iya. Kenapa pada bangkit? Karena Firdausnya sudah dipindahkan ke atas oleh Yesus. Iya. Yang tadinya di bawah sekarang jadi ke atas. Iya. Nah, inilah Tuhan kita. Dia sudah melakukan yang sangat-sangat baik, yang terbaik untuk kita sekalian. Tinggal kitanya, bagaimana kita harus menyikapinya. Iya. Ya, percaya kepada firman-Nya, kita akan hidup. Iya. Percaya kepada kuasa kebangkitannya, kita akan menang. Iya. Ya. Haleluya. Nah, di dalam kisah kebangkitan Yesus kan ini ceritanya pada saat itu ada perempuan-perempuan yang ingin mengunjungi kubur Yesus pada saat itu. Nah, pada saat itu ada batu yang besar. Kemudian itu kuburnya dijaga, Dad. Kemudian ini dimeterai pula. Yang kalau dimeterai kan artinya nggak boleh sembarangan orang nih membuka, Dad. Iya. Nah, ini bagaimana perempuan ini bisa mengatasi hal ini? Apakah perempuan ini tidak berpikir atau gimana nih, Dad? Pada akhirnya semuanya itu bisa diselesaikan, Dad. Iya. Jadi ini memang
agak-agak lucu di sini. Karena apa? Para murid sepertinya tidak percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Iya. Tetapi di dalam para imam, ya imam-imam kepala, orang-orang Farisi itu percaya tanda kutip. Iya. Karena apa? Dia minta supaya ada prajurit yang menjaga kuburan Yesus. Tujuannya apa? Karena Yesus sudah berkata hari yang ketiga dia bangkit. Iya. Jadi para ahli Taurat, imam-imam itu yang menolak Yesus, dia percaya perkataan Yesus. Murid-muridnya malah tidak percaya. Iya, Mereka percaya, itu sebabnya minta tolong ada prajurit, diberikan prajurit. Ya. Diberikan prajurit menjaga kuburan Yesus. Iya. Lalu dimeterai juga. Supaya apa? Tidak ada secara lahiriah, secara manusia. Tidak boleh ada yang membuka kubur Yesus. Iya. Ya, tidak boleh ada yang membuka. Kalau ada yang membuka kubur Yesus, ini urusannya ke pemerintah pada saat itu. Sama kaisar pada saat itu. Ya, bisa sama kaisar, tapi di situ di bawah Pontius Pilatus. Iya, Jadi bisa dibawa ke Pilatus, diadili. Ya, kesalahannya apa? Menentang kaisar. Karena meterai itu ada capnya kaisar. Iya. Ya. Jadi ini tidak sembarangan. Jadi secara kuasa di dunia ini tidak boleh membuka, tidak bisa, bukan tidak boleh saja, tidak bisa membuka kubur Yesus. Jadi kuburnya itu kan bentuknya goa, ya goa, dan di depannya ada batu yang besar sebagai pintu, ya sebagai penutupnya. Jadi para ahli Taurat itu, imam-imam itu yang menolak Yesus percaya, murid-muridnya tidak percaya, ya. Iya. Jadi dimeterai. Nah ini kan tidak mungkin. Nah para wanita ini, para perempuan ini datang ke kubur Yesus, tujuannya kan untuk meminyaki atau merempah-rempahi ya tubuh Yesus. Itu kebiasaan di sana. Nah mereka itu bukannya ya nanti juga batunya akan terguling, atau mereka itu juga sambil berjalan mereka bertanya satu sama lain, kita ke sana siapa yang akan menggulingkan batu itu? Iya. Tapi ini yang terjadi ketika mereka sampai di sana, batu sudah terguling. Haleluya. Dengar, kalau kita punya tujuan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, kita punya tujuan dari sorga, semua batu di hadapan kita sudah terguling. Sudah tidak ada lagi batu yang menghalangi kita dengan Tuhan kita. Tidak ada lagi. Sudah terguling. Siapa yang menggulingkannya? Malaikat. Malaikat menggulingkan. Ketika malaikat menggulingkan batu itu, kuasa di dunia ini, siapa yang berani melawan malaikat? Bahkan kaisar pun tidak berani melawan malaikat. Segel itu tidak berlaku bahkan. Meterai itu tidak berlaku bagi sorga. Karena sorga adalah kekuasaan tertinggi di seluruh dunia. Ya, ini adalah kekuasaan tertinggi. Sehingga tidak ada yang dihukum waktu batu itu terguling. Ya, yang dihukum adalah para prajurit. Alasannya mereka tertidur. Jadi tidak tahu siapa yang menggulingkan. Jadi prajurit yang menerima hukuman. Nah, tidak tahu apakah hukuman itu benar-benar dieksekusi apa enggak. Cuma pokoknya prajurit ini yang diadili. Nah, para wanita ini, para perempuan ini, mereka tahu kekuatan mereka tidak memadai untuk menggulingkan batu. Sekalipun mereka ada keberanian untuk menggulingkan batu, tapi mereka tidak punya kekuatan. Nah, dengarlah para pemirsa yang ada, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dengar, ketika kita merasa kita tidak punya kekuatan, dengar,
kita masih punya kekuatan Allah. Kita masih punya kekuatan Tuhan. Pada saat kita merasa kita tidak punya kekuatan Tuhan bisa menggulingkan semua batu apapun, batu masalah, batu sakit penyakit, itu sudah digulingkan oleh Tuhan. Dan kalau sudah digulingkan, tidak ada yang bisa membuat goa itu, kubur Yesus itu tertutup kembali. Itu sudah terbuka. Amin. Dan kalau Tuhan yang melakukannya, tidak ada yang bisa mengadili kita. Karena Tuhan adalah kekuasaan tertinggi. Sorga adalah kekuasaan tertinggi. Undang-undang tertinggi ada di sorga, bukan ada di bumi ini. Bukan ada di dunia ini, tetapi ada di sorga. Itu sebabnya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki Roh Kristus yang sudah bangkit, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Apapun yang ada di hadapan kita, kalau kita tidak bisa menggulingkannya, kalau kita tidak bisa menghancurkannya, maka kekuatan Allah akan menghancurkan itu semua. Selama kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi apa yang membuat pada akhirnya nih murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan Yesus, Dad? Ya. Setelah Yesus bangkit, harusnya Yesus naik kan? Iya. Tetapi Yesus minta izin. Supaya dia diberi waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena apa? Murid-muridnya pada saat itu masih belum percaya. Syok berat. Ya. Jadi mulai Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Malah Yesus pernah menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Mungkin itu seluruh muridnya. 500 orang sekaligus. Nah, bayangkan, Yesus sudah menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada 500 orang. Yang berkumpul di loteng Yerusalem hanya 120. Di mana yang 380 orang itu? Jadi, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu kita tidak bisa nebeng kepada orang lain. Masing-masing harus menentukan mau percaya atau tidak. Karena terbukti ketika Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, justru hanya 120 orang yang melanjutkan apa yang Yesus katakan. Yang mau menantikan janji dari Bapa. Ya, jadi Yesus menampakkan diri. Nah, kita tahu Yesus menampakkan diri kepada Thomas sehingga Thomas bertobat. Yesus menampakkan diri kepada Petrus bertobat. Setelah Yesus menampakkan diri, maka murid-muridnya bertobat dan jadi mereka mengikuti apa yang Yesus katakan. Disuruh menantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. Mereka menantikan di sana. Ya, karena Yesus sudah menampakkan diri dan Yesus membuktikan bahwa kubur tidak punya kuasa. Tidak punya kekuatan untuk menghalangi kebangkitan Yesus. Kaisar, ya, pemerintahan dunia tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk menghalangi kebangkitan Yesus. Yesus tetap bangkit, Yesus hidup sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi terakhir nih, Dad, kita sudah bicara kebangkitan Yesus, kuasanya itu begitu luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, mungkin saya kasih ayatnya supaya lebih jelas di Roma pasal 8. Supaya kita tahu bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu luar biasa. Roma 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup. Jadi, roh yang memberi hidup kepada Yesus Kristus. Sekarang roh yang memberi hidup itu ada di dalam kita. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, barang siapa yang di dalamnya ada Kristus Yesus, ada roh Kristus di dalam orang-orang percaya, maka mereka itu dimerdekakan. Artinya dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Tadinya kita kalau berdosa harus ada hukuman. Nah, sekarang dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi karena semua sudah dihapus
oleh darah Yesus. Iya. Dan Roh Kristus yang ada di dalam kita membuat hukum dosa dan hukum maut tidak bekerja lagi dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Tidak boleh bekerja dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita ada Roh Kristus. Roh yang sudah membinasakan dosa, roh yang sudah membinasakan maut. Jadi sekarang hukumnya adalah roh kehidupan. Jadi di dalam kita hanya ada kehidupan. Seandainya kalau kita harus meninggal pun, kita itu tidak mati. Karena orang percaya tidak bisa mati. Kalau kita meninggal, artinya kita dijemput dan disambut. Kita dijemput oleh malaikat dan disambut oleh Tuhan. Masuk dalam kerajaan sorga. Karena kalau mati, artinya masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, sengatnya aja tidak ada. Apalagi kuasanya. Sengat itu maksudnya apa nih, Det? Ya seperti tawon aja. Kalau kita disengat tawon, kan berasa kan? Tapi sengatnya itu sudah tidak ada. Bisa bayangkan kalau tawon sengatnya sudah tidak ada. Dia mau menyengat kita, nggak berasa apa-apa. Nggak akan terjadi sesuatu. Jadi sengatnya aja nggak ada. Artinya kuasanya sudah tidak ada. Kuasanya tidak berlaku atas hidup kita. Kuasa maut, kuasa dosa tidak berlaku atas hidup orang-orang percaya. Pegang kuat-kuat kebenaran ini. Pegang kuat-kuat ini hukum sorga. Pegang kuat-kuat karena ini tertulis di dalam Alkitab. Artinya ini yang pasti terjadi. Kalau saudara semua yang sedang menyaksikan ini, engkau memiliki sakit keturunan, jangan percaya bahwa engkau akan terus menerima sakit keturunan. Sakit keturunan stop, berhenti pada saat saudara sekalian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena begitu saudara menerima Yesus Kristus, maka yang ada di dalammu bukan hanya roh sebagai manusia saja, tetapi ada Roh Kristus di situ, ada Roh Kudus di situ yang sudah menang atas maut. Jadi sakit penyakit tidak boleh ada lagi. Jadi otomatis yang namanya sakit keturunan sudah tidak ada lagi, sudah diputus. Kutuk keturunan sudah diputus. Tidak ada kutuk lagi. Sekarang yang ada di dalam kita adalah hukum roh kehidupan. Jadi di dalam kita hanya ada kehidupan. Sama seperti Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Dan sampai saat ini Yesus tetap hidup. Dia masih bekerja melalui orang-orang percayanya, kuasanya masih tetap sama, masih bisa menghancurkan segala musuh, masih menghancurkan iblis, dosa dan maut. Dan kita, anak-anaknya, kita representasinya akan menghancurkan sekali lagi segala musuh kita. Perbuatan iblis, perbuatan dosa, dan perbuatan maut akan kita hancurkan di dalam nama Yesus. Dan segalanya harus benar-benar berlalu, lenyap di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, Det, pertanyaan tadi menutup episode kita yang kali ini. Saya yakin pemirsa di rumah pasti diberkati dan saya percaya biar kuasa kebangkitan Kristus benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih, Det, untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya biar melalui episode hari ini, kuasa kebangkitan Kristus teraktivasi secara penuh, bekerja secara penuh di dalam kehidupan saudara. Hukum dosa dan hukum maut sudah dipatahkan. Ini waktunya kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.